Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huru Septiawan. Saya dari kelas 1B, Prodi D3 Teknologi Sipil, jurusan Teknik Sipil. Di sini saya akan membuat tutorial yaitu menggambar AutoCAD dengan menggunakan toolbar annotation, yaitu fungsi dari toolbar annotation. Di annotation sendiri kita mempelajari yaitu 4 shortcut. Nah, yang pertama itu kita langsung mulai saja yaitu dengan teks. Teks ini ada dua yaitu multi text serta single text. Kita coba dengan single text dulu. Kita klik di sini, masukkan ukurannya, terus kita klik. Nah, di sini kita coba tuliskan nama saya sendiri aja. Terus kita coba kelas serta prodi. Nah, untuk di single text ini kita tinggal escape saja. Nah, kita di single text ini dari kecil kan ya. Nah, untuk single text ini dia teksnya memang bisa, nah, tidak menjadi satu. Nah, terus kita coba menggunakan multi text. Klik di sini. Nah, terus kita bikin ukurannya yaitu 10. Nah, kita coba tulis nama saya. Terus yang kedua jurusan. Terus prodi. Nah, di multi text ini setiap teks baris teks ini kita bisa mengganti style pada teksnya itu. Oke, kita coba bikin ini menjadi nih. Nah, dia akan berubah. Terus kita bisa mengatur dia mau posisinya di tengah atau di samping. Kita coba di tengah. Terus yang ketiga ini kita menggunakan ini. Nah, terus kita taruh di samping ini. Nah, terlihat kan perbedaannya antara single text ini serta multi text. Nah, perbedaannya multi text itu bisa-bisa. Kalau single text itu dijadikan satu serta bisa muncul ini toolbar baru. Kalau di multi single text tidak akan muncul toolbar untuk mengatur style ukuran pada teksnya seperti ini. Terus kita lanjut untuk yang toolbar kedua yaitu dimension. Untuk dimension sendiri kita harus setting awal dulu yaitu dimensinya. Shortcutnya kita bisa klik di enter. Nah, kita coba bikin new. Nah, ini kita copy dari 1/100 saja atau dari awal lah. Kita coba bikinnya skala 100. Nah, kita enter. Nah, untuk row size-nya kita bikin 15. Untuk teksnya kita bikin 20 serta length-nya kita bikin layer saja. Terus simbolnya kita pakai architectural text. Nah, di teks ini kita pakai yang center. Nah, terus simbol arrow-nya. Nah, untuk length ini kita pakai 15. Oh, terlalu panjang, terus saja. Terus ini terus 10. Nah, eksternnya ini 10 juga. Nah, di teks ini, nah ini offset timeline-nya supaya di teks ini tidak teks sama garisnya tidak saling bertabrakan.
coba kita lihat lagi settingannya. Ini barrier saja, barrier. Nah, ini juga barrier, ini barrier, barrier juga. Oke. Coba kita di teks kita atur teksnya memakai Swiss saja karena lebih cocok sih kalau menurut saya pakai Swiss. Kita cari Swiss. Nah ini Swiss LPCMD, kita apply, close, kita oke. Nah untuk pertama kita bikin objek seperti ini dulu. Nah ini kita move dulu. Nah untuk pertama yaitu menggunakan polyline. Kita klik di sini 800, terus 400, 500, terus close. Nah untuk bikin lingkaran di sini kita menggunakan art yang start center end. Nah kita klik di sini serta di sini midpointnya, nah klik. Nah untuk bikin ini ya di sini apa yang membuat lingkaran ini kita menggunakan yang diameter dulu. Sorry, kita menggunakan yang radius. Nah klik di sini ditempel saja dan diklik. Nah radiusnya 50, bikin ukuran 50. Terus yang kedua itu menggunakan circle diameter. Kita klik di sini, tengah-tengahkan saja. Nah jadi masukkan ukurannya 200. Nah kita coba menggunakan dimensinya. Yang pertama kita ini kan ada 6, yaitu 6 style. Nah kita menggunakan dimliner. Yang pertama kita klik di area sini sama sini. Nah, kita klik. Nah ini kan pas kan sama seperti ini perantaisnya juga. Nah terus untuk sudah sampai kita sama menggunakan dimliner ya. Shortcutnya itu bisa DLI kalau saya. Nah ini oh ya kita ada kelupaan settingannya. Ini kita kembali modify teksnya horizontal. Oke, close. Nah ini kan dari horizontal seperti ini. Untuk yang kedua yaitu align, dimliner align. Nah kita klik di sini ini. Nah, dimensinya akan mengikut seperti bidang miringnya. Nah, untuk yang ini sama sih, yang atas ini menggunakan dim linet. Nah terus untuk yang ini, untuk yang tengah ini, untuk yang ini, untuk yang sudut ini kita menggunakan dim angular. Nah kita klik sini juga di sini. Nah itu akan muncul sudutnya. Nah terus untuk radius sendiri kita menggunakan, nah ini rad. Kita klik di sini terus kita tarik. Nah dia akan muncul seperti ini. Terus untuk yang diameter kita pakai ini juga dim diameter. Nah kita klik di sini, saya akan keluar. Oh oke. Nah untuk diameter sendiri dia mengukur diameter dari ujung sini ke ujung sini. Nah terus gimana kita untuk mencari ini kelilingnya ini? Nah kita bisa menggunakan arc length. Nah dia akan keluar keliling dari lingkaran itu. Nah sudah. Nah kita sudah membuatnya ini sama. Oh kita lupa setting di primary unit supaya itu presisinya kita bikin 0 saja supaya tidak ada koma-komanya. Oke close. Nah sudah jadi. Untuk yang ketiga untuk yang ketiga itu menggunakan leader. Nah kita coba bikin objek dulu. Objek, kita bikin objek sederhana, rumah sederhana saja 500, terus kita bikin segitiga atau atapnya.
straight. Nah, kita straight supaya tidak terlalu tinggi, terus kita move. Nah, terus kita bikin fondasi. Terus kita mirror. Nah, sekarang kita bisa menggunakan leadernya. Nah, kita coba ya kita leader di sini. Nah, ini kan terlalu kecil kan kalau menurut. Nah, kita bisa setting. Nah, untuk shortcutnya itu M leader S. Untuk shortcutnya MLS. Nah, kita bisa modify di sini. Teksnya kita bikin 25. Terus leader formatnya kita bikin layer. Ini layer juga. Untuk biasanya kita bikin 10. Untuk video strukturnya landing sistemnya udah aman, kita pas. Ini landing gapnya kita bikin 10. Teks nah sudah switch, tapi kita bikin player saja supaya tidak terlalu tebal. Player oke. Terus kita coba leader. Kita apa nah terus ini pasangan dinding. Nah terus ini fondasi. Nah kita setting layarnya dulu, kita bikin layer saja dan tidak terlalu tebal. Terus ini juga bikin layer. Nah ini kan masih apa ya, bentuknya itu masih gak karuan. Kita bisa menyamakan dia selaras gitu menggunakan ini like. Nah kita klik semua. Nah terus kita enter. Nah terus ini ada tulisannya syarat multi-leader atau align atau R. Nah kita bikin acuannya itu ini. Nah jadi semua itu sama. Nah oke. Nah untuk yang terakhir kita bikin tabel. Nah tabel sendiri ini kita bisa, ini kan kolom width itu kan lebarnya, terus data rows itu ke bawahnya berapa, terus ini kolom itu kita jumlahnya ini berapa. Nah, kita oke. Kita coba di sini. Nah kita coba masukkan ini data material. Nah bentar kita setting dulu di sini supaya tidak terlalu tebal garisnya. Layer terus ini kalian tekan. Nah tidak terlalu tebal. Nah ini untuk nama materialnya. Di sini harga satuan jumlah ya. Kita coba di sini apa aja ya. Oh volume. Nah ini volume terus di sini jumlah. Nah sudah. Nah itu toolbar annotation yang kita pelajari hari ini, itu dimulai dari teks, terus membuat dimensi,
terus kita setting leader juga, ini kan juga setting dimensi juga, terus kita membuat ini, kita bikin tabel juga. Nah, itu sekian dari saya. Oh ya, untuk rekomendasi kita lanjut video kedua.